Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Sekarang saya berada di Kelurahan Bentiring Permai dan ini di RT 10 ya, RT 10 RW 3. Sekarang saya bersama Bang Aizan yang ada informasi mendadak bahwa tanah Bang Aizan ini didoser, termasuk juga sawit. Oleh informasinya dari Pemda Kota Bengkulu. Gimana Bang? Ini Bang, dapat informasi ini Bang? Enggak, ini kan sore ini dapat informasi dari teman yang ada di sini. Ada Pak Jamal yang di teman saya. Kemudian keluarga ada juga yang menunggu di kebun ini. Tiba-tiba pas sampai ke lokasi sudah centang perenang. Istilahnya itu sawit sudah istilah kecil orang tua hancur galo di tanah ini kan. Beberapa ini perkiraan doseran ini di tanah kita ini hampir sekitar lebar mungkin sekitar 6-7 meter ya. Mungkin ke sananya itu hampir 100 meter. Ini informasinya dinas apa nih Bang? Nah kemarin tadi itu saya konfirmasi, kebetulan ada orang PU ya kan. Jadi PU yang katanya mendoser ini, saya tanya Pemda mana, provinsi apa kota? Ternyata Pemda kota. Kemudian dari mana koordinasinya? Koordinasi dia dengan Kabak Pemerintahan Dani. Nah, sebenarnya si Dani ini sudah tahu juga bahwa tanah ini orang tua saya yang punya. Udah lama dari dulu, dari zaman Hairul Amri persoalan ini. Orang tua Bang Aizan yang punya? Iya, zaman Hairul Amri dulu tanah di sekitar sini itu hampir dibebaskan oleh Pemda Kota, hampir 9 hektar lebih tanah di sini. Jadi termasuk yang di belakang tanah saya itu. Kita ke sana Bang? Yang katanya untuk lokasi kuburan itu, sepengetahuan saya dulu pernah dibebaskan oleh Pemda Kota di zamannya Hairul. Ya? Nah, cuman di tanah saya ini tidak jadi diambil oleh Pemda Kota ya kan? Nggak jadi diambil. Surat menyuratnya Pemda Kota yang akan batalkan karena waktu itu kita menduga ada gratifikasi zaman kepemimpinan Pemda Kota waktu itu, Bapak Hairul Amri, dibagi-bagikan ke pejabat. Nah, karena saya mempersoalkan di tanah ini waktu itu, yang tanah saya tidak jadi diambil oleh Pemda. Nggak jadi diambil. Nggak jadi diambil. Kemudian uang yang sudah diterima oleh almarhum orang tua saya itu dikembalikan ke Pemda Kota lewat BPD. Nah, janjinya Pemda Kota ini segala surat menyurat yang sudah telanjur mereka berikan kepada para oknum pejabat waktu itu, ini akan dicabut, dianggap tidak berlaku lagi. Ada janji, surat-suratnya lengkap. Lengkap dengan abang ya? Lengkap. Ternyata itu tidak dilakukan oleh Hairul Amri. Nah, para pejabat yang merasa diberikan secara cuma-cuma waktu itu yang tidak ada judul ini, ya merasa, wah ini dapat loka. Dapat loka ya. Dapat, kata orang itu dapat ajo. Nah, dapat ajo di tanah ini, merasa senang. Nah, gini bertahannya perlu kita pertanyakan, dia dapat tanah itu dari mana? Apakah membeli apa menggarap? Pasti tidak, karena itu gratifikasi, ya kan? Dugaan gratifikasi waktu itu oleh rezim Hairul Amri zaman itu. Jadi Bang, ini Bang, ini udah digusur ini, belum ada pemberitahuan? Nggak, saya yakin seharusnya Dani yang ada di lapangan waktu itu rapat, lurah juga udah tahu. Kemudian camat di sini tahu kan bahwa status tanah ini, seharusnya dia memberitahu pemilik. Harusnya beritahu dulu sebelum masuk ke sini, karena kan ada sawit, ada tanaman tumbuh di sini kan, harusnya bertanya ini tanaman siapa kan. Nah, rupanya jadi dengan abang belum ada ini? Nggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba masuk terjadi tanah sudah seperti ini. Saya yakin, kalau saya sangat berkeyakinan lah kalau wali kota dan wali itu nggak tahu proses ini. Kalau tahu dia bahwa ini ada tanah saya di sini, nggak mungkin nggak dikonfirmasi. Apalagi saya ada di tim percepatan di kota. Nah, akibat kejadian inilah akan kita luruskan dulu seperti apa. Karena terhadap tanah yang katanya untuk pemakaman itu, setahu saya di zamannya Hairul itu pernah ada pembebasan lahan. Makanya kita cek dulu oknum mana yang mengaku-ngaku ada lahan untuk kuburan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dan jual beli lahan yang ternyata bukan milik dia, ternyata lahan Pemda juga. Nah, itu pasti menimbulkan konflik kerugian negara nantinya terhadap oknum-oknum yang bermain. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kalau ini sudah hancur. Sudah hancur ya. Kalau jalan sih bagus, cuman kan tanpa pamit aja. Sampai mana Bang tanah Bang?
Itu sampai sawit itu. Sampai sawit itu ya? Sampai sawit ya? Ya. Oke. Coba kita ke sana. Ayo. Nah ini sawitnya nih. Ini apa ya? Sawit abang ya? Lagi. Nah, ini salah satu sawit yang gusur. Sampai sini. Nah, rencana lahan kuburan itu. Tunggu bang. Ada bang. Sampai sini bang. Arah ke situ. Berapa buah? Oke. Oke di sana. Batangnya mungkin ada 10 ke 13 batang. Nah bang, ini jadi apa ini? Waduh, sangat prihatin. Nah, kita ini kan Informasinya mau dibangun apa ini bang sebetulnya? ya katanya untuk lahan pemakaman. Informasinya. Niatnya bagus lah kan, cuman Sudah ada ini. So- Baliho tuh. soal Sudah ada balihonya. ya soal Oh, sudah ada prosesnya. balihonya. Proses tanah ini Proses karena tanah ini, ya. saya ini kan tahu sejarahnya di tanah ini kan. Harusnya minta bukti sejarah dulu karena waktu itu Pemda kota ini pernah membebaskan di daerah sini, termasuk di tanah saya ini. Cuman tanah saya dikembalikan oleh Pemda kota. Ayo kita cek di. Iya. Berarti sudah ada baliho untuk pembangunan apa ya? Ini enggak ada pemakaman. Tidak ada kuburan. Oke bang, jadi bagaimana ini bang kira-kira bang ininya untuk ke Ya depan? enggak, dalam waktu dekat ini kan pasti saya lewat timnya apa ya, tim percepatan itu kan pasti akan panggil dulu karena saya juga di dalam soalnya kan. Akan memanggil pihak-pihak terkait dalam arti mungkin apa camat atau kepala pemerintahan kan, lurah setempat. Bagaimana penyelesaian Tanah ini ya. penyelesaian baiknya tanah orang tua ini kan. Ya kalau enggak lagi ada sepakat ini ya terpaksa ya persoalannya ke APH kan. Ke APH bang ya. Ya pasti. Abang akan tempuh itu ya. Nah pasti. Karena ini saya Yang jelasnya abang protes ini bang ya. Iya, yang jelasnya saya menduga bahwa ada oknum yang terlibat di sini untuk bermain-main di tanah negara. Karena setahu saya tanah di sini itu sudah pernah dibebaskan. Itu zaman Sutardi masih kepala desa. Dia sekarang kan ada di DPR. Kecuali Nah, dia tahu persis. Nah, tanah sini sudah pernah dibebaskan kecuali yang tanah orang tua saya dikembalikan. Ah, Itu kecuali namanya. itu, itu ya. Yang selebihnya tanah Pemda, tanah saya ini di tengah-tengah. Artinya kalau mereka mau masuk jalan di sini, siapapun itu pamit dulu ke kita. Dengan abang. Nah, selesaikan dulu urusannya. Surat menyuratnya lengkapnya saya bawa. Lengkap dengan abang ya. Sangat lengkap. Dan pada saat tidak ada penyelesaian itu maka abang akan melanjutkan proses berikutnya ya. Ya pasti, karena nggak mungkin dibiarkan. Ini kan mafia tanah yang seperti ini. Mafia tanah yang rezim ini kan Kapolda kan sudah jelas itu lewat Kapolri akan memberantas mafia tanah. Ini salah satu contoh mafia tanah. Nah maka dalam hal ini kita minta nanti lewat Pemda Kota ya kan, supaya ini ada penyelesaian yang baik. Penyelesaian, Itu aja untuk sementara ini. Baik. Ya mudah-mudahan bang, saya juga turut prihatin nih bang. Mudah-mudahan ada Nggak usah penyelesaian. prihatin, inilah zamannya kan. Zamannya sekarang ya. Baik sahabat sekalian, demikian kami investigasi langsung dengan Bang Aizan. Mudah-mudahan ini informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.